Bustania Sari. Di sini saya dan teman-teman saya akan memberitahu bagaimana sih cara membuat pupuk organik atau pupuk kompos sendiri di rumah, yang tentunya menggunakan bahan-bahan yang dapat kita temui di rumah. Pertama, kita memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu di sini adalah wadah. Ada dua jenis wadah yang kita perlukan, yaitu wadah yang sudah dilubangi dan wadah yang tidak dilubangi. Jadi nantinya wadah yang sudah dilubangi ini akan diletakkan di atas wadah yang tidak dilubangi, dan fungsinya wadah yang tidak dilubangi nantinya akan menampung lindi atau cairan bekas dari penguraian sampah organik. Tuh. Nah, jangan lupa kita juga memerlukan sarung tangan untuk proses pengolahannya. Nah, selanjutnya bahan-bahannya kita tentu saja memerlukan sampah organik. Nah, sampah yang kita gunakan sendiri ini ada dua jenis. Yang pertama ada sampah yang banyak mengandung nitrogen. Nah, sampah-sampah yang banyak mengandung nitrogen itu biasanya sampah-sampah sisa bekas rumah tangga. Jadi di sini ada sampah-sampah sayuran, bisa sampah sisa buah-buahan, kulit buah, atau nasi bekas gitu. Nah, yang kedua adalah jenis sampah yang banyak mengandung karbon. Di sini ada daun-daun kering, ranting kering, bisa juga menggunakan kardus atau kertas-kertas bekas. Nah, selain dua sampah ini, kita juga memerlukan tanah bekas, tanah yang biasanya berwarna hitam sebagai media. Misalkan kita pernah punya tanah bekas media tanam, maka tanah tersebut bisa digunakan. Nah, yang terakhir adalah bahan yang sangat penting, yaitu cairan molase. Jadi cairan molase ini adalah mikroorganisme lokal yang nantinya akan membantu mempercepat pembusukan sampah, sehingga proses penguraian sampah menjadi pupuk organik itu akan menjadi lebih cepat. Nah, tapi kalau misalkan kita memang tidak punya cairan molase, maka kita bisa menggunakan cairan gula, entah itu gula putih, gula merah, atau tetesan tebu, yang fungsinya sebagai energi untuk si mikroorganisme lokal itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Vina. Saya akan memberitahu bagaimana proses pembuatan pupuk kompos di rumah. Pertama, kita siapkan dulu wadah yang tidak dilubangin, lalu kita taruh wadah yang dilubangin, taruh di atas wadah yang tidak dilubangin. Lalu kita masukkan tanah bekas ke dalam wadah yang sudah dilubangin, lalu kita ratakan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita masukkan sampah nitrogen yang berasal dari sisa bahan sayuran, buah-buahan. Kita masukkan. Lalu kita masukkan sampah karbon yang berasal dari daun-daunan kering, ranting pohon, dan juga dari kardus, dan juga kertas. Lalu kita campur dulu, kita aduk rata dengan tanah bekasnya. Setelah itu kita masukkan cairan molase ke dalam wadah. Fungsinya ini untuk mempercepat pembuatan pupuk kompos tersebut. Nah, sesudah kita masukkan cairan molnya, lalu kita timbun kembali dengan tanah bekas. Kita aduk lagi sampai semuanya. Kalau sudah rata, kita tutup dan kita tunggu kurang lebih 1 hingga 2 bulan. Jadi fungsi wadah yang tidak dilubangin ini untuk menampung air lindi yang berasal dari hasil fermentasi sampah organik di dalam wadah tersebut.
Perkenalkan, saya Miss Fiona Claudia Kusmuhaji ingin memperlihatkan sampah organik yang sudah jadi. Selama proses penguraian sampah, kita bisa mengecek campuran pupuk organik itu sesekali. Jika dirasa pupuk terlalu basah, kita dapat menambahkan sampah karbon ataupun tanah bekas. Nah, setelah kita membiarkan 1 bulan campuran tersebut, maka pupuk yang sudah jadi seperti ini. Pada wadah di bawah ini akan tertampung cairan lindi bekas penguraian sampah organik. Nah, cairan lindi tersebut juga sangat bermanfaat untuk digunakan pada tanaman. Pupuk organik buatan rumah siap digunakan. Demikian video penjelasan kami, semoga bermanfaat.